Selamat datang di channel Donghua Animasi. Melanjutkan pembahasan sebelumnya dari spoiler Battle Through the Heavens Season 5 episode 141 part 2. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Setelah Xiaoyan berhasil menghilangkan racun di tubuh Qinglin, ia pun berniat untuk memulai memurnikan tubuh Yao Lao. Ia pun segera bergegas ke aula pemimpinan. Sesampainya di sana, Xiaoyan pun bertanya kepada Yao Lao, "Guru, apakah mungkin bagimu untuk mengembalikan esensi aura spiritualmu?" Yao Lao yang berada di kursi kepemimpinan pun perlahan membuka matanya dan menatap Xiaoyan yang berjalan mendekat. Dengan senyum, dia pun mengangguk perlahan dan berkata, "Efek obat dari buah tunas jiwa tingkat emas memang luar biasa. Aura spiritual esensiku kini telah pulih ke puncaknya." Xiaoyan pun melanjutkan pertanyaannya, "Lalu, apakah proses memurnikan tubuh bisa dimulai sekarang?" Yao Lao pun menjawab, "Memurnikan tubuh masih memerlukan berbagai bahan." Lantas, Xiaoyan pun segera berkata, "Guru, kamu bisa tenang. Selama bertahun-tahun ini, aku telah mengumpulkan semua bahan yang diperlukan." Segera, ia pun menjadikan jarinya dan sebuah botol giok muncul di tangannya. Pil obat besar berbentuk mata naga berputar di dalam botol tersebut. Aroma pil yang sangat kuat dan pekat langsung menyebar, mengisi udara di sekitarnya dengan aroma kekuatan yang menakjubkan. Melihat itu, Feng Zunzi pun terkejut. Lantas ia bertanya, apakah ini pil obat tingkat 8? Dengan tatapan bahagia, Yao Lao pun menjawab, "Ya, lebih dari itu. Ini adalah pil obat tingkat 8 yang telah menjalani 5 pil kilat." "Kemampuan alkemismu tidak bisa dipandang sebelah mata, Xiaoyan." Feng Zunzi pun segera tertawa terbahak-bahak. Lantas ia berkata, "Jangan khawatir, Xiaoyan ini adalah juara pil gathering. Dia bahkan tak kalah darimu waktu masih muda." Setelah itu, Xiaoyan juga memberikan sebuah botol kembali. Lantas ia berkata, "Guru, ini adalah pil penyatuan darah tumbuh tulang." Segera, Xiaoyan juga mengeluarkan botol giok transparan lainnya. Di dalamnya terdapat beberapa tetes darah. "Ini adalah darah inti dari Heaven Demon Phoenix. Walaupun jumlahnya sedikit, itu sangat berharga," ucap Xiaoyan dengan senyuman. "Dan sebagai tambahannya, aku juga memiliki kerangka milik Douzong tingkat puncak." Melihat itu, Feng Zunzi lantas menyaut, "Jika yang kau khawatirkan itu masalah kerangka, aku juga punya. Kerangka yang kumiliki ini adalah milik Douzong bintang 4. Ini adalah musuh lamaku. Dia mati di tanganku, dan aku menyimpannya karena aku khawatir tak ada yang mau mengurus mayatnya." Xiaoyan pun terdiam sesaat mendengar kata-kata Feng Zunzi. Tampaknya dia memiliki dendam pribadi yang cukup besar dengan orang ini. Jika tidak, tak mungkin baginya menjaga mayat musuhnya. Feng Zunzi pun melanjutkan, "Ketiga bahan ini berkualitas sangat tinggi. Dengan bahan-bahan ini, kita bisa membantu Yao Chen pulih kekuatan puncaknya. Namun, aku masih penasaran, akankah dia mampu menembus kelas Douzun dan bahkan mencapai Douzeng?" Yao Lao pun menggelengkan kepalanya. Itu sangat sulit. Douzun dan Douzeng adalah dua level yang sangat berbeda. Seorang elit Douzun bisa dianggap sebagai ahli tingkat atas di benua ini, sedangkan Douzeng berada di puncak dari semua yang ada. Di Central Plains, elit Douzun bisa dihitung dengan jari, namun mereka tidaklah langka. Sedangkan elit Douzeng sangat jarang. Bahkan Xiaoyan yang sudah berada di Central Plains selama bertahun-tahun ini belum pernah bertemu dengan seorang elit Douzeng. Level itu benar-benar memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Sembari berpikir, Feng Zunzi lantas berkata, "Karena bahan-bahan sudah terkumpul, kita harus bertindak segera. Semakin cepat Yao Chen memulihkan kekuatannya, semakin sedikit pavilion bintang jatuh perlu khawatir tentang balas dendam dari Hall of Soul. Cabang Hall of Soul yang dihancurkan di sisa-sisa kuno pasti tidak akan membiarkan kerugian sebesar itu berlalu begitu saja." Xiaoyan dan Yao Lao pun segera mengangguk. Setelah menyepakati waktu untuk memulihkan tubuh Yao Lao, Xiaoyan kembali ke kamarnya karena sudah larut. Begitu tiba di kamarnya, dia pun duduk di tempat tidur dan merenung sejenak. Dia pun mengeluarkan 3 tulang rusuk giok putih dari telapak tangannya. Ketiga tulang rusuk itu adalah bagian dari kerangka yang dicabut Xiaoyan sebelumnya. Di dalamnya
tersembunyi rahasia teknik Dou kelas Tian. Namun, sejak kembali ke pavilion bintang jatuh, dia belum sempat memeriksanya dengan seksama karena terlalu sibuk menangani racun Jinglin. Setelah mendengar Feng Zhuzhe menyebutkan masalah bahas dendam dengan Hall of Soul, hati Xiaoyan terasa tertekan. Menghadapi faksi sebesar itu, dia tahu bahwa dia perlu meningkatkan kekuatan tempurnya. Metode terbaik untuk meningkatkan kekuatannya bertarung adalah dengan berlatih teknik Dou kelas Tian. Teknik Dou kelas Tian yang legendaris sangat kuat. Xiaoyan masih ingat betul betapa mengerikannya ketika kerangka Douseng melepaskan teknik Dou kelas Tian. Tulang rusuk itu dihiasi dengan karakter-karakter misterius memberi kesan penuh teka-teki. Xiaoyan memeriksa ketika tulang rusuk dengan hati-hati, mengingat karakter-karakter misterius itu di benaknya, tetapi dia tidak bisa mengurikannya. Lantas ia bergumam, sepertinya metode biasa tidak akan cukup untuk membuka tulang rusuk ini. Setelah beberapa saat, dia pun meletakkan tulang rusuk itu dengan lembut di dahinya. Itu menyebarkan kekuatan spiritual, namun segera saja energi itu dipantulkan kembali. Dengan ekspresi terkejut, lantas ia bergumam, jadi ada segel di permukaan tulang ini. Segera, ia pun mengeluarkan api surgawinya, dan segera, nyala api itu membakar tulang-tulang itu dengan ganas. Namun, tulang rusuk itu tampaknya tidak terpengaruh sedikit pun. Warna dan bentuknya tetap tak berubah. Karena itu adalah segel yang dibuat oleh elit Douseng. Dengan ketenangan, Xiaoyan terus membakar tulang rusuk tersebut dengan api 3000 Lotus Red Flame. Perlahan, dia menutup matanya dan mulai memasuki metode pelatihan. Api ungu membakar dengan ganas di dalam ruangan. Sementara 3 tulang rusuk itu memancarkan cahaya samar-samar. Proses pembakaran berlangsung hampir 10 jam, hingga warna putih giok pada tulang rusuk itu berubah menjadi pucat, dan berubah menjadi warna emas. Di bawah cahaya keemasan, riak aneh mulai menyebar. Suara cairan yang mengalir tiba-tiba terdengar. Xiaoyan pun perlahan membuka matanya dan menatap api di depannya dengan terkejut. Tidak ada lagi tulang rusuk yang terlihat. Yang terlihat hanyalah cairan emas yang perlahan mengalir di dalam api. Tampaknya itu memiliki kecerdasannya sendiri. Dengan ragu-ragu, Xiaoyan pun bergumam, apakah ini yang terjadi setelah segel terbuka? Segera, ia pun meraih cairan tersebut. Ketika jarinya menyentuh cairan itu, terjadi perubahan yang luar biasa. Cairan itu berputar di sekitar jarinya dengan cepat, seakan memiliki kekuatan untuk membungkus seluruh tangannya. Xiaoyan pun merasakan sakit yang luar biasa saat cairan itu membungkus tangannya. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba rasa sakit itu berhenti. Cairan emas mengalir ke seluruh tangannya, dan segera menghilang begitu saja. Xiaoyan tak sempat terkejut sebelum tiba-tiba cahaya keemasan samar-samar muncul di matanya. Dengan suara perlahan, ia pun bergumam, "Inikah palam penciptaan langit yang agung?" Segera, sebuah ledakan terdengar jauh di dalam pikiran Xiaoyan. Jiwanya juga bergetar hebat. Tiba-tiba, pandangannya mulai kabur. Seketika sesaat dia telah kembali, dia mendapati dirinya berada di sebuah alam yang misterius. Tak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Xiaoyan memandangi sekeliling, lalu tiba-tiba matanya berhenti pada satu titik. Di tempat itu, seorang sosok berdiri dengan tangan terlibat di belakang tubuhnya. Xiaoyan sama sekali tidak merasakan aura atau jejak doji dari tubuh orang tersebut. Cara berdirinya pun seolah-olah dia hanyalah orang biasa. Namun, perasaan yang muncul dari pandangan ini membuat hati Xiaoyan semakin serius. Bagaimana mungkin seseorang yang tampak biasa bisa muncul di tempat yang misterius seperti ini? Xiaoyan pun berpikir keras sambil memandangi sosok itu. Lantas ia bergumam, tempat ini sepertinya adalah ruang memori yang tersembunyi di dalam teknik Dou. Sosok ini bukanlah elit Douseng yang asli. Sebaliknya, dia hanyalah bagian dari ingatan. Dengan pengalaman yang dia miliki saat ini, dia tidak terkejut lagi. Setelah beberapa saat merenung, dia mulai memahami latar belakang sosok ini dengan jelas. Sesaat kemudian, suara pun terdengar. Great Heaven Crescent Palm, teknik Dou kelas Tian tingkat terendah.
diciptakan dengan menggabungkan 100 teknik Do. Teknik telapak tangan ini mengedepankan makna penciptaan, menggunakan telapak tangan untuk menghancurkan langit dan kekuatan untuk memusnahkan segalanya. Mendengarkan suara itu, mata Xiaoyan pun berbinar. Suara pun terdengar kembali. Teknik Do kelas Tian melampaui batas orang biasa dan bahkan melampaui orang suci. Jika kamu bisa mendapatkan rahasia yang tersembunyi oleh orang suci ini di dalam tulang, berarti kamu memiliki koneksi dengannya. Karena kamu telah mendapatkan tulangnya, tanganmu seharusnya telah dimurnikan oleh air liur roh emas. Ingat, Great Heaven Crescent Palm hanya bisa digunakan jika tanganmu telah dimurnikan. Jika tidak, kamu akan menghadapi serangan balik yang sangat mengerikan. Xiaoyan pun terkejut mendengarnya. Segera dia berpikir keras. Rasa sakit yang ia rasakan sebelumnya ternyata adalah efek dari air liur roh emas yang memurnikan telapak tangannya. Lantas ia bergumam, wajar saja jika ini adalah teknik Do kelas Tian. Untuk mendapatkan warisan ini, prosesnya memang harus seperti ini. Great Heaven Crescent Palm memiliki kekuatan penciptaan. Segera suara tenang itu perlahan menghilang. Cahaya samar tiba-tiba muncul dari tubuh sosok itu. Tubuhnya mulai berubah menjadi transparan, memperlihatkan jalur vena yang jelas. Jejak energi emas mengalir melalui pembuluh darah ini, menguraikan jalur pembuluh darah yang sangat aneh. Ini adalah jalur meridian dari Great Heaven Crescent Palm. Melihat itu, rasa sukacita meluap di mata Xiaoyan. Dia pun segera memfokuskan pikirannya dan dengan keras mengingat jalur energi ini. Jalur vena itu berputar beberapa kali sebelum akhirnya perlahan menghilang. Untungnya, jalur peredaran itu sudah terukir kuat di ingatan Xiaoyan. Setelah jalur vena menghilang, cahaya di tubuh sosok itu pun menghilang. Cahaya emas gelap perlahan menyala lagi. Sosok itu mengayunkan tangan, dan telapak tangannya dengan keras menghantam ruang kosong. Segera, energi yang begitu menakutkan langsung menyapu seperti badai. Sebuah lingkaran cahaya hitam besar terbentuk di bawah telapak tangan sosok tersebut. Lingkaran cahaya itu mulai menyebar dengan kecepatan yang luar biasa, merobek ruang di sekitarnya. Segera, ruang itu pun hancur. Xiaoyan pun menghela nafas dalam-dalam saat melihat lingkaran cahaya hitam yang dengan cepat menyebar di hadapannya. Dengan ketenangannya, ia pun membungkuk memberi hormat kepada sosok itu. Orang yang ditakdirkan, ingatlah nama suci ini, Sain Zhao Hua. Suara samar itu bergema seperti guntur di benak Xiaoyan. Sosok itu pun perlahan menghilang dalam lingkaran cahaya hitam gelap, dan akhirnya lenyap sepenuhnya. Segera, Xiaoyan pun kembali tersadar dari alam bawah sadarnya. Ia pun segera membuka matanya dan bergumam, Sain Zhao Hua. Setelah itu, pandangannya beralih ke tangan kanannya, yang kini bersinar dengan cahaya emas. Xiaoyan pun mulai mengeksplorasi tangan kanannya. Segera, dia terkejut saat menemukan bahwa beberapa pembuluh darah tersembunyi di dalam tangan kanannya tanpa telah terbuka. Pembuluh darah itu saling terhubung, membentuk sebuah siklus yang aneh yang tampak sangat misterius. Xiaoyan teringat sedikit ketika dia melihat jalur pembuluh darah kecil ini. Dengan segera, dia menyadari bahwa jalur tempat pembuluh darah itu berputar berada di titik paling kritis. Tanpa jalur ini, setiap upaya untuk menggunakan Great Heaven Crescent Palm secara paksa hanya akan menyebabkan pembukaan energi yang besar dan kuat di telapak tangan yang tidak akan bisa dikeluarkan. Itu akan terasa seperti botol yang terus mengembang karena udara dan akhirnya bisa meledak. Pada saat itu, lengan orang yang melepaskannya kemungkinan besar akan hancur total. Xiaoyan pun mulai memahami hal itu. Lantas ia bergumam, ternyata memang benar. Hanya tangan yang dimurnikan oleh air liur roh emas yang bisa menggunakannya. Namun, apakah aku bisa menggunakan Great Heaven Crescent Palm sekarang?